Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Majidah MA selaku dosen pembimbing pada mata kuliah AIK, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita presentasikan pada diskusi kali ini yaitu tentang perempuan berkemajuan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Rafide Indah dengan NIM 2010700106. Yang kedua, ada teman saya yang bernama Anissa Lutfiah dengan NIM 2010701017. Yang terakhir ada Disa Vanessa Putri dengan NIM 2010701025. Selanjutnya, sesi presentasi yang akan dimulai oleh saya sendiri. Adapun profil Siti Aisyah, tempat lahir Kauman, Yogyakarta pada tahun 1905. Beliau adalah anak keempat dari 6 bersaudara, putra dan putri Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Siti Walidah. Keenam putra putri Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah: yang pertama ada Johana, lahir pada tahun 1890. Yang kedua Siraj, lahir pada tahun 1898 dan wafat pada tahun 1948. Yang ketiga Siti Bushro, lahir pada tahun 1903. Yang keempat ada Siti Aisyah, lahir pada tahun 1905 dan wafat pada tanggal 10 Agustus tahun 1968. Yang kelima Irfan, lahir pada tahun 1907 dan wafat pada tahun 1967. Dan yang terakhir ada Siti Yuharon, lahir pada tahun 1908 dan wafat pada tahun 1967. Siti Aisyah menikah dengan Haji Hilal, putra dari Kiai Haji Soleh, kakak ipar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelumnya, Haji Hilal pernah menikah dengan Johana. Setelah Johana meninggal dunia, untuk tetap menyambung silaturahim, Siti Aisyah dinikahkan dengan Haji Hilal. Haji Hilal dikenal sebagai saudagar batik di kampung Kauman. Sebelum menikah dengan Siti Aisyah, Haji Hilal memiliki seorang anak bernama Wahban. Salah satu putri Aisyah bernama Maisaroh merintis gerakan yang identik dengan Muhammadiyah di Singapura bersama suaminya Abu Bakar Ta'al. Gedung pusat Muhammadiyah Singapura bernama Darussalam. Di gedung pusat inilah pembinaan pengajian pemuda dan anak-anak diselenggarakan. Siti Aisyah wafat pada 10 Agustus 1968. Adapun peran Siti Aisyah pada Aisyah. Pertama, Siti Aisyah Hilal terpilih memimpin Aisyah selama 7 periode, yaitu pada tahun 1931, 1937, 1939, 1940, 1941, 1944, dan 1950. Jadi, beliau memimpin Aisyah selama 10 tahun. Yang kedua, menjadi ketua redaksi surat kabar Suara Aisyah. Yang ketiga, Siti Aisyah adalah salah satu aktivis Muhammadiyah yang punya catatan sangat elok dalam berbagai usahanya, membesarkan organisasi sekaligus menjayakan agama. Yang keempat, Siti Aisyah memiliki capaian dakwah yang membanggakan.
Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, kiprah Siti Aisyah. Siti Aisyah telah mencatatkan prestasi yang cukup banyak. Kiprah Siti Aisyah di organisasi mulai menonjol sejak terbitnya majalah Suara Aisyah pada 1926. Namanya tercatat sebagai redaktur pertama majalah Suara Aisyah. Pada tahun 1931, saat memimpin Aisyah, siswa Praja Wanita diganti menjadi Nasyiatul Aisyah. Maka terkait kaderisasi di Aisyah, optimisme mencuat lewat semboyan yang patah tumbuh yang hilang berganti. Dirasakan bahwa dengan berdirinya Nasyiatul Aisyah, maka pengkaderan bisa lebih tertata. Pada Kongres Muhammadiyah ke-20 yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 1931 menjadi momentum yang paling penting dalam perjalanan karirnya. Siti Aisyah terpilih sebagai ketua Aisyah meneruskan estafet kepemimpinan sang ibu. Sekalipun tercatat sebagai anak pendiri, Siti Aisyah bebas dari pengutusan individu dalam perjalanannya di organisasi. Hal itu terbukti dari terpilihnya Siti Munjiah pada pemilihan ketua tahun berikutnya dan seterusnya silih berganti dari satu kader ke kader lainnya. Pada tahun 1937 diadakan lomba bayi sehat pada Kongres ke-26 di Yogyakarta. Siti Aisyah mempelopori lomba bayi sehat. Acara tersebut diniati Aisyah untuk mematik kepedulian terhadap kesehatan anak. Acara itu juga menjadi bagian dari dedikasi lembaga Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal. Hal lain di antara yang dipikir Siti Aisyah adalah bagaimana menghidupkan salah satu pesan dari sang ayah, hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Maka terkait ini dari Siti Aisyah terbit pernyataan yang menggugah, bukan Muhammadiyah yang menghajatkan kepada kita, tetapi kitalah yang menghajatkan akan hidup suburnya Muhammadiyah. Siti Aisyah mewarisi pemikiran ayahnya yang tidak ingin organisasi Aisyah lekas mati. Ia pun bersiasat moderat dan memikirkan jangka panjang agar organisasi ini tidak lenyap ditumpas Jepang saat Jepang menguasai Indonesia. Sejak masa pendudukan Jepang, tepatnya di tahun 1942 sampai 1945, Aisyah memiliki strategi untuk berjuang dari ancaman penjajah Jepang, yaitu bergabung dalam Fujinkai atau perkumpulan perempuan bentukan Jepang. Oleh karena madrasah tidak boleh buka, maka diganti dengan pengajian menengah Aisyah. Lalu Aisyah juga menggelar dapur umum dan aktif dalam Palang Merah Indonesia. Saat Indonesia merdeka, aktivitas Aisyah makin kencang dan lebih meneguhkan gerakannya di bidang perempuan dan pendidikan serta sosial. Aisyah mendirikan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak atau BKIA, rumah bersalin, asrama putri, panti asuhan, penitipan bayi dan anak, serta membuat program santunan bencana alam. Baik, untuk selanjutnya pendidikan Siti Aisyah. Bersama dengan kakak perempuannya, Siti Bushro, Siti Aisyah menempuh pendidikan di sekolah netral setelah generasi Siti Bariyah. Di bawah ini, bimbingan kedua orang tuanya yang sangat tidak lain adalah perintis gerakan Muhammadiyah. Siti Aisyah mendalami ilmu agama setelah lulus dari sekolah netral. Ilmu agama didalaminya di asrama internat putri dan dibimbing secara intensif oleh sang ibu, Nyai Ahmad Dahlan. Siti Aisyah generasi kedua dari para gadis di Kauman yang mengawali tradisi baru menuntut ilmu di sekolah umum. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan berhasil
maka generasi berikutnya dilanjutkan oleh Siti Aisyah, Siti Zainab, Siti Daujah, Siti Dalalah, dan Siti Bushro, Siti Hayyanah, dan Siti Badilah. Siti Aisyah kader Muhammadiyah khususnya bagi Aisyah yang mendapat didikan langsung dari kedua orang tuanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan sadar betul warisan yang berharga yang bisa ditinggalkan oleh putrinya dan anak-anaknya adalah pendidikan dan bekal pengetahuan. Pembinaan terhadap gadis muda kauman yang telah bersekolah terus dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama dengan Muchtar dan Nyai Ahmad Dahlan. Gadis-gadis muda tersebut sewaktu-waktu dipanggil dan diberi nasihat berupa tanggung jawab terhadap Tuhan dan baik buruknya umat Islam. Dengan bimbingan dan nasihat yang diarahkan secara khusus untuk dipersiapkan menjadi pemimpin wanita Muhammadiyah, mereka diajak pula memikirkan persoalan-persoalan masyarakat seperti hajati Jusnul pada tahun 1997. Selanjutnya, Siti Aisyah Hilal pantas dicatat dalam sejarah gerakan perempuan Indonesia. Ia telah meneguhkan kiprah Aisyah sebagai organisasi yang memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan gerakan perempuan di kala itu. Aksi-aksi nyata Aisyah di waktu itu menjadi lebih terorganisasi dan tertata. Berkat kepemimpinannya itulah ia telah membuktikan dirinya mampu memimpin organisasi Aisyah dan menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Siti Walidah selaku orang tuanya. Nah, kesimpulannya adalah Siti Aisyah binti Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1905. Siti Aisyah merupakan anak keempat dari 6 bersaudara, putri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Siti Walidah. Siti Aisyah Hilal pantas dicatat dalam sejarah gerakan perempuan Indonesia. Ia telah meneguhkan kiprah Aisyah sebagai organisasi yang memberikan kontribusi nyata bagi perempuan gerakan perempuan di kala itu. Aksi-aksi nyata di waktu itu menjadi lebih terorganisasi dan tertata. Berkat kepemimpinannya, itulah ia telah membuktikan dirinya mampu memimpin organisasi Aisyah dan menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Siti Walidah selaku orang tuanya. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.